Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmah dengan NIM 2124027. Saya akan mempresentasikan tentang perkembangan remaja. Apa sebenarnya remaja itu? Adalah masa transisi menuju kedewasaan. Masa ini adalah fondasi bagi siapa kita nantinya. Perkembangan remaja menuju transisi kedewasaan dari bahasa Latin adolescens yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Remaja adalah masa peralihan. Ini adalah jembatan yang menghubungkan anak-anak dengan dewasa, mencakup kematangan di 4 aspek, yaitu fisik, mental, emosional, dan sosial. Secara umum, rentang usianya antara 11 atau 12 tahun hingga 21 tahun, terbagi menjadi remaja awal, pubertas, dan remaja akhir. Ciri khas masa remaja. Masa remaja memiliki 3 ciri khas yang menjadikannya unik. Masa perubahan mulai dari tubuh yang tumbuh pesat hingga cara berpikir yang berubah drastis. Pencarian identitas, remaja mulai serius mencari jawaban atas pertanyaan fundamental, siapa aku dan apa peranku di dunia ini. Ide dan tekanan. Label ini diberikan karena ketidakstabilan emosi dan tuntunan penyesuaian diri yang tinggi. Lalu, lanjut ke perkembangan fisik. Perubahan yang paling ketara adalah pubertas, yaitu bertahap pematangan alat reproduksi. Ada 2 jenis ciri seks yang berkembang. 1. Ciri seks primer. Perubahan internal yang menandakan kematangan reproduksi seperti menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Lalu implikasinya perubahan fisik yang cepat ini seringkali menimbulkan rasa canggung, ketidakpercayaan diri, dan isu citra tubuh. Lingkungan harus memberikan dukungan atau penerimaan diri. Lalu ke ciri seks sekunder. Ciri seks sekunder adalah perubahan yang terlihat dari luar. Untuk perempuan ditandai dengan payudara membesar, panggul melebar, dan suara yang menghalus. Sementara pada laki-laki ditandai dengan suara membesar atau tumbuh jangkung, bahu melebar, dan otot yang menguat. Semua perubahan ini adalah hasil dari hormon yang bekerja dalam tubuh. Lanjut ke perkembangan kognitif. Di sisi kognitif, otak remaja mengalami lompatan besar. Mereka mulai menguasai penalaran abstrak, yaitu mereka tidak lagi hanya memikirkan hal-hal yang konkret, tetapi juga konsep yang tidak terlihat seperti keadilan, moralitas, dan filosofi. Berpikir ilmiah atau logis, kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih sistematis, mampu membuat hipotesis dan menganalisis sebab akibat. Lanjut ke kognitif idealismenya, yaitu namun perkembangan kognitif ini membawa sisi unik yang disebut egosentrisme. Ada satu idealisme, remaja cenderung melihat dunia secara ideal yang seringkali membuat mereka sangat kritis terhadap ketidaksempurnaan termasuk pada orang dewasa. Egosentrismenya ini terbagi menjadi 2, yaitu imaginary audience. Mereka selalu menjadi pusat perhatian dan mereka merasa dirinya unik dan tidak ada yang memahami perasaannya. Perkembangan emosi dan sosialnya. Emosi tidak stabil atau mood swing. Hal ini yang wajar karena perubahan hormon. Peran kelompok sebaya menjadi sangat dominan, diterima oleh teman adalah prioritas, seringkali memicu kebutuhan untuk konformitas. Lalu kemandirian emosional. Remaja mulai berusaha melepaskan diri dari ketergantungan orang tua, mencari otonomi pribadi. Lanjut ke tugas perkembangan remaja, yaitu ada menerima keadaan fisik diri, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita, membangun hubungan matang dengan teman sebaya, mencapai kemandirian emosional dari orang tua, dan mempersiapkan karir ekonomi. Lanjut, permasalahan remaja itu ada masa transisi ini tidak luput dari masalah, mulai dari konflik dengan orang tua, bullying, hingga isu citra tubuh. Kunci kesuksesannya adalah adaptasi. Remaja perlu belajar menyesuaikan diri atau coping terhadap semua perubahan dan tuntutan lingkungan. Peran dukungan sosial dari keluarga dan teman sangat penting dalam proses ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.